Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini lanjutan kita. Kita akan masuk ke praktek cara penggunaan aplikasi NetBeans dan pengenalan aplikasi NetBeans. Pertama, Bapak harap sudah install semua aplikasi NetBeans-nya. Buka, klik 2 kali aplikasi NetBeans-nya. Kita akan belajar cara pembuatan project awal. Oke, ini kita sudah masuk ke tampilan awal aplikasi NetBeans kita, ya. NetBeans IDE 7.4, atau saudara punya yang lebih tinggi boleh, terserah. Nanti sesuaikan saja dengan menu-menu yang ada. Untuk pembuatan project pertama bisa dilakukan dengan cara klik file, new project, ya. Kita ulang lagi ya. Pertama, klik file, terus new project. Nah, pilih Java application. Nah, seperti itu. Next. Nah, tulis name project kita. Kalau misalnya ada instruksi, tuliskan nama dan nomor BP saudara itu, atau nomor BP saja, ya. Pada saat UTS atau kuis silakan diketik. Terus project lokasi, sini di mana saudara meletakkan project saudara. Tuh, di mana? Kalau saya misalnya contoh di My Document, saya buat lagi folder. Itu folder 2. Saya open. Nah, gitu. Seperti itu. Nanti project saudara akan ke-create di new folder 2. Terserah buat folder dulu dengan nama dan nomor WP saudara, langsung di browse. Pilih nama ada foldernya apa. Itu. Oke, ini cara pertama. Cara kedua, bisa dengan dari menu ini. Menu tanda tambah warna kuning file. Klik. Nah, dia langsung masuk ke sini. Java, pilih Java application, ya, Java application. Terus next. Sama, kita ganti juga namanya. Contohnya kita buat nama projectnya dasar. Dasar. Kita simpan di new folder 2. Kita open, terus kita finish. Kita tunggu sebentar. Oke, projectnya sedang dibuat. Nah, jika sudah dibuat, di layar sebelah kiri atas, di sini tempat project saudara. Ini masih loading. Oke. Ini project saudara tadi, dasar. Kalau diklik tanda tambah, itu muncul source pack dan library. Kita pilih yang source pack, terus pilih yang dasar. Nah, namanya ini sama, ya, sama. Jadi kalau nama project saudara di sini huruf besar, pasti di package-nya huruf kecil semua. Itu sudah otomatis. Dan ini ada file kelasnya, ya. Nama file kelasnya dasar.java. Jadi kita bisa langsung tercreate otomatis, ya, seperti tadi yang Bapak jelaskan di slide. Itu ada package-nya, ya, nama package-nya dasar.
berdasarkan nama project kita. Gitu. Terus ada public class dasar, ya. Terus ada public static void main-nya, ya, main yang tadi. Istilahnya blok programnya. Gitu. Oke, nah yang tadi sempat dibahas di materi kita, yang deklarasi package yang ini, ya, ini deklarasi package. Saudara bisa memakai komen, ya, komen yang Bapak ajarkan tadi yang di slide dengan cara garis miring 2, terus kita buat ini deklarasi package. Gitu. Nah, muncul pertanyaan, Pak, importnya mana, Pak? Import library-nya mana, Pak? Di slide tadi ada import, Pak. Ya, import kita buat sewaktu kita butuhkan. Tapi untuk sekarang itu boleh dimasukkan saja. Kita buat import, contohnya kita buat contohnya, Pak lupa nama library-nya. Contohnya import java.io. Nah, kita buat titik bintang, titik koma. Nah, jadi seluruh library java.io kita panggil, makanya ada fungsi bintang. Gitu. Terus yang untuk ini komen-komen yang ini boleh dihapus, ya, boleh dihapus. Yang di atas pun juga boleh dihapus. Itu biar tidak mengganggu. Gitu. Ini juga boleh dihapus. Nah, kita lanjut ke slide tadi. Ini sebagai import, ini import library. Nah, ini apa tadi? Ini bagian kelas, ya. Dari sini, dari buka kurung kurawal sampai tutup kurung kurawal itu disebut blok kelas. Itu disebut blok kelas. Nah, di dalam public static, ya, atau public static void main itu disebut ini sebagai metode main. Nah, kita akan memasukkan codingannya di bawah ini, di bawah to do code. Nah, ini boleh dihapus, boleh tidak, terserah. Gitu. Nah, kita coba ketikkan sistem, ya, S-nya huruf besar, titik out, titik print ln, ya, buka kurung, langsung otomatis tutup kurung, ya, perhatikan. Oke, kutip 2, langsung otomatis kutip 2, istilahnya kembarannya muncul, ya. Kita ketik di sini hello world atau belajar OOP Java. Oke. Nah, di sini ada tanda merah. Nah, tanda merah otomatis itu dinyatakan error.
Jadi programnya atau codingnya masih error gitu. Jadi kalau masih error, saudara tinggal arahkan saja ke merahnya. Merahnya, terus apa itu keterangannya? Accepted titik koma. Nah, titik komanya yang kurang. Tuh. Jadi seperti yang kita bahas tadi di slide, titik koma itu penting. Jangan sampai tidak ada titik koma. Apa namanya titik koma tadi? Itu disebut statement ya, dan ekspresi. Nah, ini statement dan ekspresi. Jadi kita simpan ya, bisa Ctrl S, save ya. Bedanya sudah disimpan atau tidak, kita contoh, kita edit ya. Ini blok kelas main. Kita buat. Nah, contohnya sudah tersimpan atau tidak itu di bagian atas. Kalau istilahnya kelas saudara ya, kelas saudara yang saudara buat tadi itu masih berwarna hitam, berarti istilahnya hasil akhir yang saudara perubahan tadi itu belum disimpan. Kalau kita Ctrl S, kita simpan, atau file save ya, file save itu otomatis yang tebal ini ya, huruf tebal, kelas huruf tebal kita dasar titik Java akan hilang. Kita coba Ctrl S. Nah, hilang. Otomatis project yang atau perubahan akhir yang saudara lakukan itu sudah tersimpan. Nah, muncul pertanyaan, Pak, bagaimana cara menjalankannya, Pak? Saya mau lihat hasilnya, Pak. Nah, cara menjalankannya bisa klik kanan di sini, ya, sembarang aja dimanapun. Klik kanan, terus pilih Run File. Gitu. Kita coba Run File. Jalan atau tidak? Sedang berjalan. Nah, muncul. Belajar OOP Java. Nah, sukses. Nah, di sini ada menjanggal lagi. Pak, di sini kok ada kuning-kuning, Pak? Ya. Kalau kuning-kuning itu masih batas kewajaran. Jadi programnya masih bisa berjalan. Tapi kalau merah itu sudah tidak bisa dijalankan programnya. Gitu. Nah, tadi cara menjalankannya, klik kanan, Run File. Atau bisa juga dari sini. Nih, dari sini tombol play. Klik. Kita coba. Nah, belajar OOP. Atau juga bisa dari sini, run, terus run project. Nah, belajar OOP. Jadi, banyak cara untuk menjalankan aplikasinya. Tuh, bisa dari sini, run project, bisa dari klik kanan run project, ya. Bisa dari sini juga, run project, bisa juga dari sini, ya, klik kanan, ya, terus kita ada nggak run ya? Ada. Run file bisa juga, jadi banyak caranya. Tuh. Jadi materi kita tadi itu berkaitan erat dengan praktek kita. Ini bagian kelasnya, ya. Ini bagian kelasnya. Terus method main-nya ini, ya. Terus statement dan ekspresinya ini. Jangan lupa memakai titik koma. Itu. Nah, kita coba, ini sudah Hello World.
ya, atau belajar OOP. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya akan membahas tentang variabel, insya Allah. Kita masuk ke variabel. Jadi persiapkan kepalanya, ya. Kalau perlu ambil batu es biar jangan hangat, ya. Nanti itu lebih menantang. Itu. Nanti Bapak juga akan kasih latihan, silakan dicoba latihannya, ya, dan dikumpulkan. Gitu. Untuk latihannya seperti ini, ya, latihannya. Menggunakan NetBeans, membuat kelas dengan nama, ya, nama saudara, ya. Terus hasil dari program yang harus ditampilkan seperti ini. Welcome. Nah, Java Programming, terus nama saudara. Terus buat seperti ini juga. Nah, silakan nanti tugasnya jangan lupa dikumpulkan via Classroom. Oke, cukup sekian materi kita dan praktek kita pada pertemuan ketiga hari ini. Lebih dan kurang Bapak minta maaf, ya. Jika ada salah-salah kata, Bapak juga minta maaf. Jika materinya kurang, Bapak minta maaf karena materi kita pengenalan awal saja baru. Gitu. Nanti materi selanjutnya baru lebih deg-degan. Ya, Bapak akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca Ibu Al-Quran, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu minggu depan. Bapak tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.